Buku Bahasa Indonesia kelas 10 tahun 2017. Bab 1. D. Mengonstruksi laporan hasil observasi. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Menyusun teks laporan hasil observasi dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Kegiatan 1. Melengkapi gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Seperti yang sudah kamu simak dalam audio sebelumnya, bahwa pada setiap paragraf terdapat gagasan pokok. Jadi, untuk mengembangkan teks, dimulai dengan menuliskan gagasan-gagasan pokoknya terlebih dahulu. Kemudian, setiap gagasan pokok dikembangkan menjadi satu paragraf. Gagasan pokok dapat dikembangkan dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas seperti berikut ini. Gagasan pokok. Merpati sering disamakan dengan Dara karena termasuk dalam famili yang sama. Gagasan-gagasan penjelasnya adalah 1. Merpati dan Dara termasuk dalam famili Columbidae dari ordo Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat perkicau. Gagasan penjelas kedua. Dalam percakapan umum, kata Dara dan merpati dapat saling menggantikan. Dalam praktik ornitologi, terdapat suatu kecenderungan bahwa Dara digunakan untuk spesies yang lebih kecil, sedangkan merpati untuk spesies yang lebih besar. Namun hal tersebut tidak diterapkan secara konsisten. Nah teman-teman, selain itu gagasan pokok sebuah paragraf dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu deduksi, induksi, campuran, naratif, dan deskriptif. Paragraf deduksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induksi adalah paragraf yang letak gagasan utamanya berada di akhir paragraf. Dengarkanlah contoh paragraf deduktif berikut ini. Kelelawar, seperti halnya binatang lain, memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan bunga. Selain itu, kelelawar pemakan serangga menjauhkan manusia dari gigitan nyamuk. Bahkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kelelawar vampir dapat digunakan untuk mengobati pasien sakit jantung dan stroke. Antikoagulan, substansi yang ditemukan dalam air liur kelelawar vampir, disaring oleh beberapa ilmuwan di berbagai negara dan digunakan sebagai obat penyakit tersebut. Gagasan pokok dari paragraf tersebut adalah kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Paragraf tersebut berjenis paragraf deduktif, yaitu paragraf yang memiliki gagasan pokok di awal paragraf. Sekarang bandingkan dengan paragraf induktif berikut ini. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelelawar pemakan nektar membantu penyerbukan bunga. Kelelawar pemakan serangga menjauhkan manusia dari gigitan nyamuk. Hasil penelitian terakhir bahkan menunjukkan bahwa kelelawar vampir dapat digunakan untuk mengobati pasien sakit jantung dan stroke. Antikoagulan, substansi yang ditemukan dalam air liur kelelawar vampir oleh beberapa ilmuwan di berbagai negara dan digunakan sebagai obat penyakit tersebut. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelelawar memiliki manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam paragraf tersebut, gagasan pokoknya terdapat di akhir paragraf, sehingga disebut sebagai paragraf induktif. Kegiatan 2. Menyusun teks laporan hasil observasi. Hai teman-teman, kamu sudah berlatih mengembangkan gagasan menjadi paragraf. Untuk menambah pemahamanmu tentang teks laporan hasil observasi, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Buatlah sebuah teks laporan hasil observasi secara individu. 1. Tentukan objek yang akan kamu amati. 2.
Susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan, tentu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ya. 3. Lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. 4. Catatlah hasil observasi kamu. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. 5. Susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memerhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya.